Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rizky Oktavi Putra. Di sini gue mau ngasih tutorial sekaligus review terkait website Unpam yang terbaru. Oke, untuk proses login dan juga atau masuknya itu masih sama aja. Cuman beda tampilan aja, cuman untuk prosesnya masih sama dan masih menggunakan NIM dan juga password yang sama. Jadi lu gak perlu ganti password buat masuk ke website Unpam yang baru. Website e-learning Unpam yang baru ya. Dan ini tampilan dari dashboard atau dari awal tampilannya. Di awal tampilan ini lebih menarik dan lebih cool aja menurut gua. Dia pakai warna-warna cerah buat menarik perhatian mahasiswanya. Dan di website yang terbaru ini ada beberapa fitur dari yang dulu tapi ditampilin lagi dengan tampilan yang lebih menarik dan lebih menggugah selera lah. Contohnya 4 fitur ini. 4 fitur ini di website yang dulu itu ada tapi cuma berupa teks, jadi nggak terlalu menarik. Message ini gue nggak tahu fungsinya apa, mungkin buat komunikasi sama dosen atau sama mahasiswa yang lain. Gue rasa nggak terlalu kepake lah. Selama gue kuliah di Unpam, gue nggak pernah pakai fitur chat ini, jadi nggak ngerti gue. Lalu ada profile ini berisi tentang data diri kita sebagai mahasiswa, kelas dan lain sebagainya. Settings dan juga ada grades ini berisi informasi nilai-nilai kita yang udah kita dapetin. Contoh, ketika lu udah selesai ngerjain UTS atau UAS, lu bisa ngeliat nilainya di sini di grades. Untuk tampilan lainnya kayak di sini masih sama, dan di sini juga ditampilin ada siapa aja yang masih online di website e-learning Unpam. Terus ini tampilan untuk mata kuliah yang ada atau source-nya. Ini lebih menarik dan lebih memudahkan waktu ini. Kalau yang dulu tuh kelihatan lebih jadul aja menurut gua. Kita langsung aja ke salah satu mata kuliah. Oke, gua mau ngeliat psikologi pendidikan. Ketika lu buka salah satu matkul apapun itu, maka tampilan awalnya akan kayak gini. Kalau lu mau kembali ke dashboard, lu bisa ke sini, kalender, pengumuman, dan di sini dikasih tahu ada petunjuk pembelajarannya, ada rencana pembelajaran per semesternya, dan di sini juga ditampilin pertemuan 1 sampai pertemuan akhir atau UAS-nya. Ya. Tampilan di sini lebih menarik menurut gua dan lebih memudahkan mahasiswa, karena di website yang sebelumnya itu tampilannya cuma data gitu aja, kebanyakan tulisan, jadi mager aja gitu ngeliatnya. Kalau di sini lebih menarik memang. Ketika lo ngeklik misalnya pertemuan 1, ketika lo ngeklik pertemuan 1, maka yang ada adalah tampilan kayak gini. Ini setiap pertemuan kayak gini ya. Sebenarnya semua fitur ini sama kayak fitur yang di website yang terdahulu, tapi di sini lebih diaktifin. Yang beda itu cuman tes awal pertemuan dan juga tes akhir pertemuan. Itu yang benar-benar beda. Yang lainnya itu sama, cuman dulu nggak terlalu penting lah. Tapi di website yang ini, semua yang ada di sini fitur-fiturnya ini penting. Jadi lu harus perhatiin baik-baik. Oke, yang pertama adalah tes awal pertemuan. Tes awal pertemuan ini atau pre-test itu berkaitan banget sama nanti tes akhir pertemuan. Tes awal dan tes akhir pertemuan ini dipakai buat apa ya? Nyari tahu sejauh mana pemahaman lu terkait materi. Lu ngisi tes awal pertemuan ini sebelum lu baca materi, sebelum lu lihat video belajar, atau lebih gampangnya sebelum lu belajar apapun, sebelum lu dapat ilmu apapun, lu ngisi tes awal pertemuan ini. Kalau lu klik, dia bakalan kayak gitu tampilannya. Nah, ini kalau lu klik tes awal pertemuan, tampilannya kayak gini. Ini sama aja kayak quiz sih. Dikasih waktu 20 menit biasa 20 menit atau 15 menit, dan kalau lu klik attend quiz now, maka akan muncul soal-soal pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda sih. Pilihan ganda yang harus lu isi dalam waktu 20 menit. Nah, ketika lu udah nyelesainya, maka akan muncul nilai lu berapa. Misalnya lu dari 10 soal lu betul 8, berarti nilai lu 80 dari 100. Ini yang penting nih. Sebelum lu bisa ngisi hakikat psikologi pendidikan, sebelum lu bisa buka modulnya, lu bisa buka video pembelajarannya, critical reset sampai diskusi dan lain sebagainya,
lu nggak bisa buka itu semua sebelum lu ngisi tes awal pertemuan ini. Oke, contoh gue bilang apa tadi, lu nggak bisa ngebuka ini semua sebelum lu ngisi tes awal pertemuan. Gue ambil contoh, gue mau buka modulnya ya. Ketika gue buka modul, sebelum ini gue belum ngisi tes awal pertemuan ya. Ketika gue mau buka modulnya, maka di sini ada tulisan not available unless the activity test awal pertemuan is marked complete. Jadi maksudnya lu nggak bisa buka ini sebelum lu nyelesain tes awal pertemuan. Begitupun gue mau buka video pembelajaran, not available unless the activity test awal pertemuan one is marked complete. Jadi sebelum lu bisa buka ini semua, lu harus ngisi ini dulu. Oke? Untuk modul pembelajaran masih sama, gue langsung ke fitur-fitur lanjutnya aja. Video pembelajaran ini berisi penjelasan dosen pengampu lu. Jadi kalau lu ketika lu baca modul lu masih kurang paham, lu bisa buka video pembelajarannya. Di situ dijelasin beberapa terkait pembelajarannya. Terus ada artikel riset ini biasanya berisi jurnal atau karya ilmiah yang lain lah, yang berkaitan sama pembelajaran yang sedang berlangsung. Itu biasa dikasih dosen langsung. Ada juga website relevan ini isinya link-link website yang tentang pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kalau lu butuh referensi sumber atau masih kurang pemahaman lu pengen memperluas wawasan lu terkait pembelajaran ini, maka dosen udah menyediakan link-link yang bisa lu buka yang relevan sama pembelajaran yang sedang berlangsung. Terus di sini juga ada forum diskusi. Forum diskusi ini secara tampilan memang agak beda, gua akuin. Secara tampilan dia lebih memudahkan mahasiswa lah, tapi secara fungsionalitas dia masih sama. Dia masih sama lah. Cuman ngisi lalu kirim dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini gua di fitur website yang sebelumnya itu juga udah ada. Tapi di sini dia lebih diaktifin semuanya yang gue bilang tadi ya. Biasanya dosen ngasih tugas dan dikasih waktu sampai berapa, misalnya sehari. Ketika lu ngumpulin tepat waktu pastinya ya, nanti nilai dari tugas lu akan langsung muncul, bisa lu lihat nilai lu bagus atau enggaknya. Terus di sini ada tes akhir pertemuan. Tes akhir pertemuan ini tadi gue bilang berkaitan sama tes awal pertemuan. Kalau gue dulu, dan kayaknya sama aja, kalau gue dulu pas percobaan, soal-soal dari tes akhir pertemuan ini sama kayak soal di tes awal pertemuan. Kenapa? Karena dosen mau nyari tahu pemahaman lu terkait materi. Kalau di awal tes awal pertemuan itu lu ngisi soal sebelum lu paham materi, maka tes akhir pertemuan ini lu isi setelah lu sudah memahami materi. Ketika lu udah baca modul, lu udah lihat video pembelajaran, lu lihat sudah websitenya dan lain sebagainya. Oke, jadi lu udah punya bahan materi untuk ngisi tes ini. Dan soalnya itu sama. Jadi gimana ya? Jadi ketika lu tes awal pertemuan 50, padahal lu masih belum tahu materinya, tapi lu dapat nilai 50, maka di tes akhir pertemuan seharusnya ketika lu udah baca materi dan lain sebagainya, nilai lu bisa lebih. Nah, jadi dosen tuh nyari perbandingan kayak gitunya. Makanya ini agak sedikit herannya, ketika lu di tes awal pertemuan ada soal yang menurut lu bingung, susah nih, screenshot aja atau foto dan lu cari di modul jawabannya apa nih, gini, oh ini, nanti lu ingat-ingat dan di tes akhir pertemuan soalnya itu muncul, jadi lu udah tahu, jadi nilai lu bisa dapat nilai yang lebih baik di tes akhir pertemuan. Terus di sini juga ada Meet ini isinya data-data terkait virtual video conference yang udah ada jadwalnya. Di sini kalau nggak salah sih setiap mata kuliah itu ada 3 atau 4 video conference, nggak terlalu. Nah, untuk hari ini nih, di sini ada hari, tanggal, ada pukulnya, ada waktunya. Untuk hari ini gue ada pertemuan video conference pada tanggal 1 Maret 2021 jam 18.20 sampai 20.00. 100 menit lah, sekitar 100 menitan. Dan di sini biasanya langsung nanti akan dikasih link. Ketika lu klik maka lu langsung masuk ke Google Meet-nya. Bisa lihat di sini. Lihat ya. Di sini kan ada overall progress, persentase dari semua pertemuan. Dan di sini nih, yang ini bentuk kayak pizza potong-potong ini adalah presentasi dari setiap pertemuan. Gimana, jadi ketika lu ngisi semuanya
dari tes awal pertemuan, diskusi, tugas sampai tes akhir pertemuan, maka di sini akan muncul presentase lu misalnya 100% dari pertemuan ini. Di pertemuan 2 lu nggak ngisi tugas sama tes akhir pertemuan, diskusi nggak ngikut dan lain sebagainya, maka di sini lu akan muncul misalnya 20% atau 30% semua. Dan yang ini adalah kalkulasi presentasi dari semua pertemuan, dari pertemuan 1 sampai UAS. Oke. Dan makanya gue bilang lu nggak bisa sistem kebut semalam, karena lu harus ngisi semua itu. Lu harus ngisi tes awal pertemuan sampai tes akhir pertemuan, karena itu dipresentasiin dan itu berpengaruh banget sama nilai. Welcome to the world, bro. Nah, itu tampilan-tampilan dari setiap pertemuan. Untuk fitur-fitur yang lain gua rasa masih sama. Ini banyak fitur-fitur yang gak terlalu penting menurut gua. Di sini ada kalender terkait pembelajaran dan lain sebagainya, masih sama aja. Oke, itu sekian dari gua terkait website e-learning Unpam yang terbaru. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.